إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي على رسوله بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Kembali di pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa hadir melaksanakan suatu sunnah, yaitu salat Idul Fitri, yang mana ini merupakan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Allah di pagi ini masih memilih kita di antara sekian banyak manusia yang ada di dunia ini. Tidak semua Allah memilih mereka untuk bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pagi yang mulia ini kita bisa melewati, di mana pada satu bulan, yaitu bulan Ramadan, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita. Banyak saudara kita yang di pagi ini tidak lagi Allah berikan kesempatan kepada mereka. Ada di antara mereka yang sakit berbaring di rumah. Ada di antara mereka yang sakit berbaring di rumah sakit. Dan tidak sedikit di antara saudara kita yang di pagi yang mulia ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita mengagungkan, membesarkan namanya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan bagi kita di bulan Ramadan. Kita sanggup menahan diri, tak makan dan tak minum. Di bulan Ramadan kita sanggup melaksanakan amal-amal ibadah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita sanggup melakukannya. Bahkan sholat sunnah saja tertinggal di bulan Ramadan kita merasa rugi, apalagi yang wajib. Dan ini adalah semuanya petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, yang biasanya di bulan-bulan yang lainnya kita tak sanggup berpuasa, di bulan-bulan yang lainnya kita tak sanggup melaksanakan qiyamul lail, di bulan yang lainnya kadang-kadang kita lupa melaksanakan sholat duha, di bulan-bulan yang lainnya ada hari Senin, Kamis dan Ayyamul Bid kita juga lupa melaksanakannya. Namun di bulan Ramadan Allah mudahkan itu semuanya untuk kita. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga Allah pun amal-amal ibadah di bulan Ramadan yang begitu menyenangkan. Makanya harapan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita keluar daripada bulan Ramadan di ayat yang mulia ini, la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur, supaya kita mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita melanjutkan amal-amal ibadah apa yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, juga harus kita lanjutkan di bulan-bulan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan yang sangat indah, dengan panggilan yang sangat istimewa. Allah tidak memanggil kepada seluruh manusia, namun Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Untuk apa? Supaya kamu bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengagungkan nama Allah di pagi ini, yang membesarkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ucapan itu bukan hanya sekedar di mulut. Ucapan itu bukan hanya sekedar hiasan. Ucapan itu bukan hanya sekedar syiar di hari raya Idul Fitri,
namun yang Allah harapkan ucapan itu adalah yang menusuk, yang menembus ke dalam jiwa setiap orang-orang yang mengucapkannya. Di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita sebuah nikmat yang sangat agung, yang luar biasa. Allah pertemukan kita kembali di bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah bulan untuk peningkatan amal kita, bukan bulan penurunan amal. Bulan Syawal itu adalah bulan yang mana kita harus meningkatkan kembali amal-amal ibadah kita, yang sebagaimana yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan telah mendidik kita sebulan. Ramadan telah membimbing kita, apalagi di saat di bulan Ramadan kita di sana hampir setiap malam mendengar ceramah-ceramah, tausiah-tausiah dari berbagai macam guru-guru kita. Maka orang-orang yang menjadi yang takwa itu adalah sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat yang kedua, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Di dalam kitab ini Al-Quran tidak perlu diragukan, dia adalah hudan, sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang keluar daripada bulan Ramadan, dia akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Di bulan Ramadan kita sanggup membaca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan yang hanya waktunya kurang lebih 30 hari, kita sanggup mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana setelah Ramadan? Apakah setelah Ramadan Al-Quran kita tinggalkan? Apakah setelah Ramadan Al-Quran hanya tinggal nama, lalu kita baca kapan kita suka, setelah itu kita tidak lagi melihatnya? Allah mengharapkan orang-orang yang bertakwa itu adalah mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam hidupnya, karena hanya Al-Quranlah yang akan mampu membantu, membela, menjadi kawan kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nantinya dia akan datang pada hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat, dia akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya yang semasa hidup di dunia selalu membacanya. Hudan lil muttaqin. Hanya Al-Quranlah satu-satunya yang tidak perlu diragukan maknanya, dan tidak ada satupun kitab yang lain yang berani menyebutkan la raiba fihi. Tidak ada satupun kitab lain di dunia ini, kitab apapun namanya, sehebat apapun pengarangnya, tidak ada yang berani mengatakan zalikal kitab la raiba fihi. Tidak berani mereka mengatakan bahwa apa yang telah mereka tulis itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan mereka di sana selalu meminta maaf kalau ada lebih dan kurangnya, kalau ada salah dan silapnya, mereka selalu meminta maaf, menunjukkan bahwa sehebat apapun manusia, dia pasti memiliki keterbatasan. Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi
illa qalila. Allah tidak berikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit. Maka tak ada manusia yang perlu menyombongkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pedoman bagi orang yang bertakwa melainkan hanya kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasul. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ingat, supaya selamat peganglah Al-Quran. Supaya kita sukses sampai ke tujuan kita, mati masuk surga, peganglah Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Quran itu adalah yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kesuksesan untuk manusia yang sebenarnya. Ingat, kesuksesan tak pernah ada di dunia ini. Kesuksesan itu yang ada hanya tatkala kita mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sendiri siapa itu orang bertakwa. Maka belum tentu orang yang keluar daripada bulan Ramadan itu menjadi orang takwa. Banyak orang mengaku dirinya bertakwa, namun dikala Allah tak menyebutkan dia termasuk orang bertakwa, maka tak adalah dia takwa pada dirinya. Siapa dia? Allah lanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yang hari ini tak nampak oleh panca inderanya. Orang-orang yang beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian. Karena bekal yang akan menjadikan seseorang itu sukses yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita di alam kubur, di sana kita akan merasakan kehidupan. Di alam kubur kita akan merasakan di sana ada 4 yang harus kita rasakan. Namun itu semuanya butuh persiapan takwa. Di sana kita akan ditanya oleh 2 malaikat, dan yang bisa menjawab itu adalah persiapan takwa. Di sana juga kita akan merasakan yang namanya hempitan kubur. Di situ juga butuh persiapan takwa. Di sana kita juga akan merasakan yang namanya nikmat dan azabnya kubur. Itu juga butuh yang namanya persiapan takwa. Dan kita tak pernah tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padungkat di alam kubur yang ada musiro manusia yang bisa memprediksi. Di dunianya tayo kita prediksi padungkat tayo, namun di alam kubur hanya musiro manusia yang mampu memprediksi padungkat akan hidup. Ingat, di sana yang ada hanya awal daripada kehidupan dan tidak pernah ada yang namanya akhir daripada kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ada awal kehidupan dan ada akhir daripada kehidupan. Sementara setelah kita menuju kepada kematian, yang ada hanya awal daripada kehidupan dan tidak pernah ada yang namanya akhir daripada kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi di sana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, yang di sana juga butuh takwa.
Belum lagi di sana kita akan ditimbang amalan-amalan kita. Apakah hari ini kita sudah yakin amalan baik kita sudah lebih banyak daripada amalan buruk kita? Sudah yakinkah kita hari ini pahala yang kita peroleh hari ini lebih besar daripada dosa yang setiap hari kita lakukan? Ini butuh persiapan takwa. Di sana juga kita nanti akan dihadapkan oleh Allah dengan sirat, yang mana di bawah sirat itu Allah sediakan neraka yang menyala-nyala. Itu juga butuh persiapan takwa. Tidak mudah untuk bisa melewati sirat itu. Tidak mudah, saudara-saudaraku. Itu butuh persiapan kita di dunia ini, yaitu takwa. Karena sirat itulah yang akan menentukan batas akhir apakah kita akan mendapatkan kesuksesan sebenarnya ataupun kita akan mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya Allah sebutkan dia orang bertakwa itu adalah wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Dan sholat inilah yang nantinya amal yang pertama sekali dihitung, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwala ma yuhasabu 'abdun yawmal qiyamah as-shalah, wa idza salaha amalu kullu, wa idza fasada amalu kullu. Amal yang pertama sekali nanti dihitung, dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan haji kita 10 kali, bukan umrah setiap tahun, bukan zakat kita yang banyak, bukan. Namun yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Benar sholat kita, maka benarlah amal-amal ibadah kita. Diterima sholat kita, maka diterimalah seluruh amalan-amalan kita. Dan ingat, kunci kesuksesan seseorang itu ada pada sholat. Hanya sholatlah yang mampu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah yang akan mampu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang jadi pertanyaan besar hari ini, mengapa banyak orang yang mengerjakan sholat namun kemungkaran masih merajalela? Bahkan hari ini sangat tidak sedikit orang yang menyia-nyiakan sholat, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat itu. Untuk apa? Sholat itu adalah untuk kemenangan. Sholat itu adalah untuk menuju kepada hidup yang sebenarnya. Sholat itu adalah untuk menuju kesuksesan abadi kekal selama-lamanya. Maka kita perhatikan panggilan azan, panggilan untuk melakukan sholat. Allah ajarkan melalui Rasulnya dengan panggilan azan, dengan panggilan Allahu Akbar. Bahkan tidak cukup sekali, Allahu Akbar itu sampai 4 kali diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun sayangnya, apa yang kita sayangkan, cukup banyak hari ini orang yang telah mengaku dirinya beriman, cukup banyak hari ini orang yang keluar daripada bulan Ramadan yang sudah puluhan kali dia tak paham dengan kalimat panggilan azan. Dia tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah. Allahu Akbar itu. Tak sedikit hari ini di saat mendengar panggilan azan salat zuhur, mereka tak peduli. Begitu azan asar berkumandang juga seperti itu. Apalagi hari ini hari raya,
banyak yang terakhir sholat Idul Fitri, nanti duhur tak ada lagi kumpul seperti ini. Nggak percaya, lihatlah nanti. Tidak ada itu. Luho hanale berkumpul sembahyang lagi di masjid. Hanale, barang kapan masjid yang berjalan? Padahal sungguh sholat duhur berjamaah itu lebih utama, lebih besar, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sholat Idul Fitri berjamaah. Ini sunnah. Sholat duhur itu wajib, sholat asar itu wajib, sholat maghrib itu wajib, sholat isya itu wajib, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bahkan 2 rakaat kita melaksanakan sholat sunnah sebelum melakukan sholat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, belum kita melakukan yang wajibnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini akan mampu dilakukan hanya oleh orang-orang yang keluar daripada bulan Ramadan lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan azan dengan takbir 4 kali, kemudian dilanjutkan dengan asyhadu an la ilaha illallah, itu pun tak cukup sekali, diulang 2 kali. Bukankah semua kita telah mengaku bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Rabb kita? Tidak ada yang perlu diibadahi, tidak bisa disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak diibadahi illallah. Sebenarnya pada saat kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu diucapkan oleh muazzin, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman, itu akan gemetar hatinya, itu akan menembus dalam hatinya, sehingga apapun kesibukannya dia akan meninggalkannya. Proyek yang dia miliki itu kecil, ingat, pertama itu Allahu Akbar 4 kali. Apalagi catatan-catatan yang dia miliki di mejanya, semua itu kecil. Pangkat dan jabatannya, semua itu kecil, karena semua itu akan ditinggalkan. Hidup hanya menunggu malam pertama di alam kubur. Yang kita yopreh bak bengahnya adalah malam pun dalam alam kubur. Dan ingat, hari yang akan datang belum tentu kita dapatkan, hari besok belum tentu kita dapatkan. Kematian semakin dekat dengan kita. Apalagi hari ini rambut kita yang sudah berubah. Apalagi hari ini tuor yang kahadap kale mutadu hampale. Kamu kata kita ni awak. Hai tadu boleh. Dan itulah manusia, semakin pet semakin lemah. Dan ini adalah ujian kita di pagi yang mulia ini, untuk berdiri sejenak, duduk, mendengar nasihat-nasihat, dan mudah-mudahan ini akan manfaat bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa dia orang bertakwa? Itulah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, apa yang telah Allah berikan kepadanya. Orang-orang yang bertakwa itu tidak merasa bahwa harta yang ada pada dirinya itu miliknya. Tidak. Orang-orang yang bertakwa itu dia tidak memasukkan harta ke dalam jiwanya. Tidak. Namun orang-orang yang bertakwa itu dia masukkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia itu diminta untuk berinfak, maka tersentuhlah hatinya. Ingat apa pesan Allah, apa yang akan diminta oleh Allah tatkala dia itu, apa yang akan diminta oleh orang yang telah kembali kepada Allah tatkala dia sudah berada di alam sana. Apa dia katakan? Laula
akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, Nabi ya Allah, ulang untuk udah tiada dunia dan lebih kesempatan kedua ya Allah untuk udah tiada. Untuk apa? Untuk berinfak, untuk bersedekah, karena masjid yang tengah dibangun ya Allah untuk sujud dan rukuk kepada Allah ya Allah. Idam hana sempat longjo pen longdu, tapi lam yang dia lam ada ya Allah. Padahal lam hanya lam pada berpulih bupi mempulah yang pilih-pilih pula di pada oleh beruang pengai pada pula yang hana mangan mungkot pilih tiap kami hanya lam pada oleh, tapi lam ada lebih sedekah ya Allah. Ingat, sudah terlambat semuanya, sudah terlambat. Tak ada satupun manusia yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan dua kali untuk hidup di dunia. Tidak ada. Kita hanya diberikan kesempatan oleh Allah sekali. Hanya tiga saja lebih kudet oleh Allah hidupnya. Hanya lebih dua go. Dunale dun uranya uru yang diselamatkan oleh Allah daripada kematian. Dia sakit dengan sangat parah, bahkan secara lahiriah dia akan mati. Lalu Allah kembali menghidupkan dia, menyembuhkan dia. Tak sedikit manusia menjadi sombong kepada Allah. Di saat dia sembuh, yang dia ingat bukan Allah, tapi yang dia ingat adalah dokternya. Yang dia ingat adalah dokternya. Oman dokter long cukup hebat dokter long, pulih long, punya oleh anak pulih, madu ubat anak pulih, roba dokter yang hebat kan. Lupa kepada Allah. Makanya Allah Maha mengetahui, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka di saat kita meminta kepada Allah untuk kembali lagi ke dunia, Allah tak kasih lagi hidup. Mungkin kalau dikasih hidup lagi ke dunia, semakin sombong manusia itu. Lo baru mati, tak ada mati lo. Hebat lo. Itulah manusia. Dan kita akan meminta kepada Allah supaya kita nanti akan bersedekah, berinfak. Makanya Allah perintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu menjemputmu. Ingat, sebelum kematian itu menjemputmu. Kan Allah mati baru dalam sedekah urung hidup. Awak tahu dek lo. Awak tahu dek. Diumumkan oleh panitia pembebasan tanah pura-pura pura-pura ada di ngodok. Mulai lah kami nyampe sedekah bekal-bekal dan sebut. Pada Rasul mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Sedekah itu adalah bukti ketakwaan seseorang. Itu sedekah. Tidak mudah untuk mengeluarkan on mirah. Ada mudahnya. Langkah upaya kena on merah, on hijau yang tak utah yang peliri. Yang peliri apa yang peliri ubud. Di saat itulah Allah melihat keimanan kita. Raya iman tayo pahana, kang iman tayo pahana. Terbaik atau terbaik iman tayo. Dua terbaik, kita persiapan. 5 terbaik, nasi laro. 10 terbaik, nabi kamu ke jero. 20 terbaik, kamu raju. Pulai 50 terbaik, kada fikir kunci urut ya. Padahal yang akan menyelamatkan kita nantinya adalah sedekahnya kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ayat yang selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Satu orang beriman itulah orang yang meyakini, orang yang yakin kepada kitab Allah sebagaimana telah saya sebutkan tadi, dan mereka yakin kepada hari setelah kematian.
Itulah orang-orang yang mendapatkan huda. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan itulah mereka orang-orang yang beruntung. Siapa itu orang beruntung? Orang-orang yang takwa, orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepada setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan siap meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat namun mungkin ala batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran, menjadikan cambuk bagi kita, terutama bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu yang telah bersabar walaupun panas. Namun ingat, panas di dunia hanya sebentar. Ingat, nanti panas di akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari panasnya akhirat nanti. Walaupun di dunia, mari kita menikmati dia tak selamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.